Terus aku pas selesai sholat juga doa 3 hari sebelum jadwal perairan, "Ya Allah tolong hujan deras ya Allah, biar ibuku nggak ngeluarin uang 600.000 untuk perairan karena kondisi ibu nggak ada uang ya Allah." Masya Allah, tabarakallah diijabah sama Allah Mbak, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku ada di Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman juga bisa nanti belinya di Shopee ya. Ada banyak penjual Shopee, tapi hati-hati jangan beli yang bajakan ya, belinya yang asli, yang buatan aku, yang tulisan aku, jangan hasil bajakan. Semangat ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ini dari Mbak Ayudiah di Pati, dari Pati. Assalamualaikum Mbak Melisa, waalaikumsalam. Aku Diah dari Pati. Alhamdulillah bisa share lagi testimoni yang selanjutnya. Bisa dibilang testimoni kelima ya Mbak di channelnya Mbak Melisa. Masya Allah rajin banget emang nih Mbaknya ya. Masya Allah luar biasa. Bismillah semoga dibaca dan terima kasih sudah dibacakan sama-sama Mbak Dia. Pertama nih keajaiban yang pertama ceritanya bulan Juli kemarin Mbak. Keajaiban itu aku dapatkan. Aku jadi salah satu pantarlih di desaku. Kontrak kerja yang cuma 1 bulan itu alhamdulillah Masya Allah tabarakallah bisa aku selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Tapi tetap Mbak gajian tepat di 1 bulan jelang kontrak berakhir. Singkat cerita lagi butuh banget itu duit soalnya mau dipakai untuk selamatan setahunan rumah. Seminggu sebelumnya cuman gini, semoga nanti mendekati selamatan ada uangnya. Udah masuk minggu menjelang selamatan kok belum ada hilal nih. Terus aku habis sholat baca munjiat, lalu Mbak habis sholat apa tapi memang aku lupa habis sholat apa tapi memang sebelumnya juga udah sholawatan Sajadatun Nuqut dan sholawat Jibril. Alhamdulillah 1 apa 2 hari gitu hilal udah nampak. Masya Allah tabarakallah. Lanjut ya keajaiban yang kedua nih. Kita sama-sama baca karena aku memang bacanya langsung gitu ya teman-teman, gak aku baca dulu. Jadi aku biar kita tuh surprise-nya bareng-bareng ya. Juli minggu kedua perut aku sakit, bukan mah atau nyeri mens, nggak tahu Mbak kenapa. Kalau dipakai angkat berat sakit gitu. Tetap pakai sholawat Sajadatun Nuqut dan sholawat Jibril juga, aku tambah sholawat dari nasihatnya Mbak Mel juga, sholawat Ibrahimiyah. Pas baca sholawat Ibrahimiyah itu sambil megang perut. Karena mau seminggu belum ada perubahan, aku takut Mbak. Aku sholawatan munjiat Mbak karena Allah dan supaya Allah berikan kesembuhan. Karena memang lagi ngejar sholawat selain sholawat munjiat waktu itu. Mungkin 4 atau 5 harian gak baca sholawat munjiat. Nah setelah balik baca munjiat hari kelima ke-6.
lupa, sehari itu nyeri perut alhamdulillah berkurang Mbak, 2 hari alhamdulillah berkurang lagi jauh lebih baik, 3 hari aku coba angkat berat alhamdulillah nggak apa-apa, Masya Allah. Tabarakallah, aku disuruh periksa waktu itu sama suami Mbak, tapi aku nggak berani soalnya pengen diantar, tapi apalah daya lagi LDM-an Mbak. Oh lagi LDM-an tuh apa ya? LDR aku taunya, mungkin LDR kali ya. Lanjut kisah yang ketiga, bukan kisah, keajaiban yang ketiga ya. Kalau nggak salah kejadian ini awal Agustus, aku, adikku, dan anakku mau ke kota. Waktu itu naik motor Mbak, sebelah kiri kan ada pemotor, adikku milih sebelah kanan pemotor. Lah ada mobil pick up lewat kenceng, astagfirullah nyerempet spion motor Mbak. Sampai aku kaget dan seketika ngucap istighfar, astagfirullah. Sampai pemotor itu nengok ke arah kita, alhamdulillah Allah kasih keselamatan untuk kami Mbak. Pas di jalan itu aku sambil baca sholawat Jibril, Masya Allah ini keselamatan loh teman-teman. Banyak orang yang tidak apa ya, tidak menganggap ini sebuah pertolongan. Aku udah sholawatan, tapi mana utangku nggak lunas. Nah ini salah satunya nih begini nih. Ya Allah selamatkan kita. Tapi kalau yang fokusnya cuman ke utang lunas, fokusnya ke tujuan ya baca sholawat tujuannya misalnya pengen rumah, pengen mobil atau pengen utang lunas, pengen rumah laku. Fokusnya ke situ ya teman-teman nggak fokusnya ke ampunan Allah akhirnya ketika ada pertolongan menganggap itu hal yang biasa jangan sampai mudah-mudahan teman-teman sudah mulai apa ya fokusnya ke ampunan Allah aja pokoknya ya. Lanjut yang keempat. Keajaiban yang keempat, kejadiannya awal September, beberapa minggu kan cuaca panas banget. Sampai tanaman jagung ibu di sawah hampir layu Mbak. Karena udah mau berbuah kalau kekurangan air takutnya nggak jadi kan. Ya udah ada jadwal perairan, kurang lebih kalau jadi perairan itu ngeluarin dana 600-an lebih Mbak. Oh iya Mbak dari dulu ibuku tak aja sholawat munjiat, belum kebuka hatinya. Tapi memang ibuku udah sholawat Jibril sehari-harinya jangan dipaksa atuh suruh baca munjiat ya. Lanjutlah akhir Agustus, kalau nggak salah ibu minta dituliskan salawat munjiat. Aduh Masya Allah. Aku perinin Mbak terus dibaca karena izin Allah Mbak ibu dibuka hatinya untuk baca munjiat. Terus Mbak kejadiannya begini. Besok ibu dapat giliran perairan sawah dan udah cari orang juga untuk mengurus. Di lokasi itu kan ada sawahnya Pak D, ibuku dan Mbak sepupu yang jadwal perairannya yang bentar ya teman-teman ini hilang-hilangan ya aku kalau baca matanya siwer. Perairannya berurutan. Pada aku dulu mulai siang sampai sore, apa sore Mbak sampai maghrib lupa. Tapi pas saat itu sorenya udah mendung. Terus giliran ibuku habis maghrib Mbak. Alhamdulillah menjelang maghrib sampai maghrib itu gerimis Mbak. Gerimis kecil, ibuku ditelepon Pak D buat ngepastiin jadi ambil giliran enggak. Ibuku membatalkan Mbak meski gerimis kecil karena udah firasat ya Mbak. Terus Masya Allah tabarakallah sangat baik banget Mbak. Jam setengah 9 hujan deres banget. Ibuku terharu aku pun sama. Alhamdulillah nggak ngeluarin 600-an lebih untuk perairan. Oh iya Mbak sebelumnya aku tuh ngobrol sama ibu 3 harian sebelum jadwal perairan itu Bu. Nanti pas giliran ibu perairan hujan deres loh. Ibuku jawab nggak apa-apa malahan subur jagungnya. Terus aku pas selesai sholat juga doa 3 hari sebelum jadwal perairan. Ya Allah tolong hujan deres ya Allah. Biar ibuku nggak ngeluarin uang 600.000 untuk perairan. Karena kondisi ibu nggak ada uang ya Allah. Masya Allah tabarakallah diijabah sama Allah Mbak. Ya Allah. Oh iya Mbak dari testimoni kedua sampai kelima yang sekarang mohon doanya untuk hajat aku ya Mbak Mel. Terima kasih Mbak dan teman-teman yang ngikutin doain hajat aku juga. Bismillah hajat teman-teman diijabah sama Allah juga amin. Terima kasih Mbak Melisa, tiap aku kasih testi pasti panjang-panjang terus sehat-sehat ya Mbak dan keluarga. Bismillah diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki. Amin amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah ya teman-teman itu tadi testimoni dari Mbak Diah di Pati ya teman-teman pelajaran buat kita nih ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi merasa kok
kok belum dikabulin ya doa aku, kok orang-orang udah dikabulkan ya, kenapa aku belum? Pertama, bisa jadi orang-orang itu udah lebih istiqomah duluan daripada kamu. Bisa jadi sholawatnya lebih banyak daripada kamu. Ya, lebih istiqomah, lebih banyak, iya enggak? Nah teman-teman yang kedua, kita jangan cuman fokusnya ke tujuan. Bener boleh kita sholawat karena pengen utang lunas, sholawat karena pengen punya rumah, sholawat karena pengen bisa kebeli mobil, sholawat karena pengen cicilannya cepetan lunas atau apapun, boleh. Tapi tetap kita mesti ingat. Ingat apa? Ingat ampunan Allah, ingat dosa, kejar ampunan Allah. Boleh salawat karena tujuan tertentu, tapi jangan dikejar tujuannya. Yang dikejarnya ampunan Allah, teman-teman. Kenapa? Karena salah satu penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Maka hancurkan dinding-dinding dosa itu, ya ibaratnya dinding-dinding yang besar, tembok-tembok tinggi itu ibaratnya dosanya tuh yang bikin menghalangi doa terkabul. Doanya udah datang nih, tapi kan ada tembok yang tinggi nggak bisa nembus gitu loh. Hancurin dulu temboknya. Ya sehingga doa-doa kita segera sampai kepada kita. Kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman semangat. Tapi dengan mengingat dosa itu buat semangat kita ibadah ya, bukan untuk kita malah jadi putus asa. Karena banyak yang salah kaprah. Mengingat dosa akhirnya apa aku nggak pantas ya Mbak? Mungkin aku nggak pantas ditolong sama Allah. Dosaku terlalu banyak. Apa karena aku terlalu banyak dosa? Bagaimana? Jangan kayak gitu teman-teman. Ingat Allah Maha Baik. Kita boleh mengingat dosa-dosa kita harus supaya sadar diri. Supaya kita tidak merasa diri kita nih orang yang benar, orang yang baik, orang alim. Enggak. Kita tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Baik di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Iya enggak? Jadi teman-teman kita perlu wajib ingat dosa-dosa kita. Tapi untuk introspeksi diri. Bukan untuk malah putus asa. Jangan. Ingat lagi Allah Maha Baik. Baik banget. Sejelek apapun kelakuan kita, seburuk apapun kita, semasa lalu kita nih udah banyak nyakitin orang. Masa lalu kita nih udah kayaknya aduh amit-amit tuh jelek banget, malu banget. Tapi memang Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang. Masya Allah ya teman-teman, akhirnya sama Allah dikasih, diampunin. Ya, jadi teman-teman jangan merasa putus asa karena aduh aku banyak dosa. Enggak, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun. Kita datang jalan kaki, Allah lari nyamperin kita. Ya, Allah udah ngasih kunci sukses dunia akhirat yang paling mudah. Apa itu? Baca sholawat. Dari baca sholawat berubah sikapnya jadi manusia yang lebih baik. Dari baca sholawat pelan-pelan perekonomian membaik. Dari baca sholawat pelan-pelan ibadahnya membaik. Hidupnya jadi lebih baik, hatinya jadi lebih baik. Nggak lagi julid sama orang, nggak lagi kita merasa diri diperlakukan tidak adil oleh siapapun, enggak. Udah kayaknya kita tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Seperti yang dibilang sama Ustadz Yusuf Mansur. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pengen apa aja ngadu sama Allah. Lagi punya masalah apa aja ngadu ya Allah. Allah dulu tolongin ya Allah. Sakit hati hamba ya Allah dipermalukan sama dia. Tolong ya Allah, hamba sedih, hamba dijauhin sama teman-teman, sama keluarga gara-gara hamba susah ya Allah. Banyak utang, tolongin ya Allah, gak punya duit, listrik udah habis ya Allah, udah bunyi-bunyi gak ada duitnya buat beli. Tolong ya Allah, tolongin ya Allah, tolong bantuin hamba ya Allah. Itu ke Allah dulu. Ya kemudian baca sholawat, sholatnya di awal waktu bener-bener deketin Allah, bangun malam tahajud, nikmat loh teman-teman. Cobain. Udah kan Allah dulu tuh. Kemudian belum dikabulin nih, belum ada jalan, belum ada apapun. Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Atau udah ada jalan, ya ke Allah lagi, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, itu orang yang ngejauhin hamba sekarang udah mulai negor. Alhamdulillah ya Allah, katanya hamba mau dikasih rezeki, mau dapat duit, mau dapat sembako. Ini ngadu, cerita lagi, Allah lagi. Ya Allah terus, pokoknya Allah, Allah dan hanya Allah. Jangan cari manusia. Kalau cari manusia kita pasti kecewa. Carinya Allah. Ya, janji ya teman-teman ya, carinya Allah ya.
Mbak, tapi susah Mbak, aku udah ke Allah tapi nggak ada jawaban, belum ada pertolongan, sabar. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hamba-hambanya, enggak, Allah tuh baik banget. Bahkan mungkin usaha kita yang udah kita lupain nih, Allah mah masih inget. Nggak akan pernah ada yang dicurangin sama Allah. Ya, semuanya sudah Allah catat sebaik mungkin, serapih mungkin. Jadi teman-teman jangan khawatir. Sama kayak tasbih tiba-tiba udah pencet tahu-tahu jadi nol lagi, tenang aja. Udah kecatet, tenang aja. Ya, walaupun kita jadi sebel ya, udah ngeliat udah banyak, udah 5.000 jadi nol kan kayaknya aduh gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak semangat ya. Masya Allah, jadi ayo semangat baca sholawat seperti yang dirasakan sama Mbak dia dan ibunya mulai baca sholawat munjiat karena Mbak Diah ini ya udah ngerasain nikmatnya baca sholawat munjiat, bener nggak sih namanya Mbak Diah? Bener ya? Udah ngerasain nikmatnya baca sholawat munjiat, akhirnya Mbak Diah ini mengajak ibunya, "Ayolah Bu baca munjiat, bagus loh Bu." "Ah aku nggak mau, capek baca munjiat panjang, nggak hafal Ibu, nggak hafal," gitu ya. Sampai akhirnya udah waktunya sawahnya itu perairan ya karena jarang hujan, perairan 600.000 ya teman-teman. Untungnya jadi inget lagu aku ya. Untungnya itu pas, giliran ibunya tuh malam. Entah kenapa dibikin lupa itu sama yang ngairin sawahnya ibu. Jadi ada 3 sawah, sawah pakde, sawah sepupu, sama sawahnya ibu. Nah pakde duluan, baru sepupu. Nah pas ibu ini lupa gitu loh. Harusnya kan jadwalnya sore malah lupa. Ya udah entar aja habis maghrib. Ternyata malah habis maghrib hujan deres banget. Masya Allah tabarakallah, nggak perlu ngairin sawah pakai bayar 600.000. Masya Allah ya, keren gak sih? Dan sebelumnya Mbak Dia juga berdoa supaya entar turun hujan. Keren! Kalau sudah terbiasa sholawat, kepengen apa aja tuh tinggal ngomong aja curhat. Ini baru kejadian sama aku ya teman-teman ya. Kemarin itu aku cuman ngomong sama Allah kan, "Ya Allah, cukupin ya Allah uang hamba, tolong ya Allah cukupin sampai gajian lagi nanti. Soalnya kalau nanti uang aku sendiri, aku mau ngurusin apa namanya skincare, aku mau beli skincare udah pada habis dan lain-lain gitu kan teman-teman. Tolongin ya Allah, mudahin rezekinya cukupin. Besoknya dapat rezeki, masya Allah. Tiba-tiba suami aku ngasih duit, nih ada rezeki lebih, masya Allah tabarakallah. Ya, jadi teman-teman ayolah semangat baca sholawatnya ya. Jangan lelah bersolawat karena pasti ada nikmat di setiap sholawat. Semangat! Makasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Diah lancar terus rezekinya, semangat terus sholawatnya dan segera diijabah hajat-hajat berikutnya. Amin. Semoga teman-teman juga sama, hajatnya segera diijabah, doanya segera dikabulkan, utangnya pada lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.